Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara bersama saya Aulina Iyasha. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pengusaha yang memaksa siswa minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ivan Sugianto kini dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jataras Polrestabes Surabaya Jawa Timur menangkap Ivan Sugianto, pria yang maksa siswa minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong di terminal kedatangan Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto ditangkap saat turun dari pesawat dan tanpa perlawanan. Ivan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menggonggong. Menggonggong. Gonggong dan apa biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Polisi sebelumnya sempat meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, pihak SMA swasta tempat sekolah korban mendesak agar kasus ini diproses hukum. Kenapa kau bilang kita cari sensasi apa? Yang tersensasi itu anakmu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT. Tiba di posko pengungsi di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kamis siang, Wapres langsung disambut antusias oleh warga. Gibran lalu mengecek kondisi pengungsi dan pelayanan posko. Gibran juga menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait penanganan bencana erupsi Lewotobi. Dalam kunjungannya, Wapres juga membagi-bagikan bingkisan mainan untuk anak-anak. Yang sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, disambut teriakan dan antusias warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Henrikus Fernandes di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, kedatangan Wapres Gibran sekaligus membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Ratusan pengungsi di posko utama di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur, kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga warga harus meminta ke rumah warga sekitar, bahkan membeli air bersih. Korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di posko pengungsian Desa Kobasoma sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Para pengungsi mengeluhkan sulitnya air bersih, bahkan harus meminta ke warga sekitar hingga membeli air bersih. Pengungsi berharap pemerintah setempat dapat menyediakan bantuan air bersih untuk para pengungsi. Kami tanya air tidak ada, atau pusing mereka? Iya, tidak ada. Oh, satu itu ya. Sementara itu, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki membuat seorang bayi yang baru dilahirkan terpaksa tinggal di pengungsian. Bayi dan keluarganya terpaksa dipindahkan ke tenda pengungsian karena puskesmas penuh. Bayi laki-laki ini baru saja dilahirkan pada Rabu 13 November 2024, sekitar pukul 1 dini hari. Ia merupakan anak ketiga pasangan Katarina Kirekuta dan Paulus Rakatapun, warga desa Nawokote yang merupakan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
Pada Senin 4 November 2024 lalu, mereka sempat mengungsi ke Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Namun kemudian dipindahkan ke Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Jam 11. Kenapa tidak nginep di Lelaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulangkan ke sini. Oh, iya. Adik-adik sehat sih? Sehat. Mama sehat? Sehat. Bayi laki-laki ini terpaksa dibawa ke tenda pengungsian karena puskesmas Lewolaga sudah penuh pasien ibu hamil dan anak-anak. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Lewatobi di Nusa Tenggara Timur menyebabkan puluhan jadwal penerbangan di Bandara I Ngurah Rai Bali terganggu. Ribuan jadwal penerbangan baik domestik dan internasional mengalami penundaan atau pembatalan. Ribuan penumpang yang didominasi wisatawan mancanegara tampak menumpuk di area keberangkatan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal ini sebagai dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ribuan wisatawan ini tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai membatalkan penerbangan mereka. Para wisatawan juga dilanda ketidakpastian karena pihak maskapai belum memastikan kapan kembali beroperasi. Tidak hanya rute penerbangan domestik, rute penerbangan internasional juga ikut terdampak. Jadi sejak tanggal 4 sudah, bahkan kita udah tadi malam Pak, kalau nggak saya putus itu sampai jam 1 kali rapat. Jadi airline itu ya mungkin minta saya segera putuskan bandara buka atau tutup. Saya bilang nggak bisa, karena kita harus lihat di jam pagi nanti. Jadi sabar menunggu, kalau mau kita tunggu sampai pagi boleh. Kita akan publish jam 5 pagi. Karena flight juga kan mereka juga melihat gelap ini kan nggak bisa kita berani prediksi. Tunggu terang itu baru kelihatan. Jam 5. Pihak pengelola bandara telah menginformasikan bahwa calon penumpang pada rute terdampak dapat mengajukan pengembalian dana penjadwalan ulang maupun pengaturan rute ulang. Kendati demikian, para wisatawan mengaku bingung dengan kondisi yang ada karena mereka mengaku ingin segera kembali ke negaranya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV di rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan kepala rutan kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Nah, sejak kapan? Nah, itu. Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba.
Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sebelumnya 7 tahanan dan narapidana kabur dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa pagi lalu. Mereka menjebol teralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Peristiwa kaburnya tahanan dan narapidana kasus narkoba di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa dini hari lalu. Pihak rutan menyebut para tahanan dan narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjebol teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian mereka menjebol beton penutup saluran air lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah keluar rutan. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7 pagi. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Ketujuh tahanan dan narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang kabur antara lain Murtala, gembong narkoba 110 kg sabu, kemudian Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI kini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran. Pihak rutan Salemba juga telah memeriksa seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan tersebut. Sementara itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta siang tadi. Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Meriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka NW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi masih mendalami kasus kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta. Para saksi diperiksa di Polres Purwakarta termasuk sopir truk kontainer yang diduga sebagai penyebab kecelakaan.
Pengemudi truk kontainer kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang digiring petugas menuju klinik Bayangkara Polres Purwakarta. Hingga kini pengemudi truk kontainer ini masih menjalani pemeriksaan di unit laka lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Diduga saat kejadian, pengemudi truk mengalami kelelahan. Sementara pasca kecelakaan, polisi sudah menggelar olah TKP serta memeriksa kondisi jalan dan kendaraan truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ruminio Ardono mengatakan pihaknya masih melakukan rangkaian penyelidikan dan belum dinaikkan ke tingkat penyidikan, sehingga status sopir masih diperiksa sebagai saksi. Saat ini supir dalam kondisi baik, sementara diamankan di Polres Purwakarta untuk kita mintai keterangan. Statusnya Pak? Status kita masih penyelidikan, ini kita tindak mau dilanjutkan ke penyidikan, jadi kita baru memeriksa sebagai saksi kepada pengemudi. Dari hasil tes yang dilakukan, baik tes narkoba maupun alkohol, yang bersangkutan negatif. Jadi tidak ditemukan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba maupun alkohol. Polisi masih terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi lain untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenko DG menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhir ya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom Digi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment system, marketplace, maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil Lahadalia menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Syahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Syahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Calit, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada salah. Syahbirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Syahbirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Babus Salam, Kalsel Babus Salam bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta.
Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama Tim Ridho. Adapun kampanye akbar kedua Tim Ridho akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali berkampanye di Jakarta Selatan. Kali ini, Dharma berdialog dan belusukan di wilayah tempat tinggalnya di RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, Dharma menyapa tetangga dan warga sekitar sekaligus memaparkan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 2, di antaranya Jaminan Babe, Getuk Tular Adab, dan Tim Ekonomi Adab. Ya, saya mencoba untuk kembali menyapa warga di sekitar kediaman saya. Karena kan selama ini saya menyadari juga bahwa seringkali di Jakarta ini kita berangkat pagi, kita nggak ketemu, kita pulang malam, sudah pada tidur. Jadi untuk mengakrabkan kembali, supaya sekaligus juga mensosialisasikan apa rencana kita ke depan dan apa yang harus diwaspadai. Karena warga seringkali itu tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi saya perlu menyampaikan supaya warga itu kembali kompak. Karena ada hal yang penting, warga ingin kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga membagikan kaos dan juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang 1 putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang 1 putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara 2 pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Dharmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dari 2 pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Ya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan persentase 46%.
Sedangkan pasangan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cawagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di presentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil dengan tema konsolidasi untuk pemenangan pemilu kada. Muskerwil ini untuk merapatkan barisan sekaligus mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Dengan kekuatan 10 partai 60 sekian persen di DPRD provinsi itu tidak menjadi, justru akan menjadi hal yang sangat memudahkan kita untuk memastikan 27 November 2024 itu pasangan beramal akan jadi pemenang. Melakukan konsolidasi kemenangan beramal. Insya Allah konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan yang paling penting adalah komitmen. Kami Perindo tidak meragukan komitmen Ahmad. Insya Allah ini yang terbaik untuk Sulawesi Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar tablik akbar dan sholawat bersama calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi di lapangan Surabaya Expo Center. Dihadiri lebih dari 15.000 peserta, acara ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan calon kepala daerah. Perindo mengadakan tablik akbar untuk menuju ke arah Pilkada Kota Surabaya yang diadakan Perindo hari ini. Dan hari ini ada Yai Anwar Zahid, ada Subhanul Muslimin juga. Dan semoga dengan tablik akbar ini Surabaya tambah berkah, bertambah berkah. Amin. Adalah momen penting di Hari Pahlawan. Jadi bagaimana kita tasyakur binikmah terkait dengan mensyukuri Hari Pahlawan itu sendiri. Itu menjadi penting. Yang kedua adalah terkait dengan soal bahwa kita sedang memperingati satu dekade Partai Perindo. Partai Perindo menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung memenangkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Tolong Pak, tolong. Ini mundur. Ini mundur. Bentar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi penuh untuk turun ke bawah, ke lapangan, sampai kepada pemilu. Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini. Mas, mundur diri, Mas. Mundur diri, Mas. Bocor, Mas. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Khofifah mengajak untuk menangkan pasangan Khofifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang.
Meski optimis menang 1 putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus berikhtiar. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Debat pemungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 digelar pada Rabu malam. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon Bobi Surya dan Edi Hasan juga kembali terlibat saling sindir. Pada debat pamungkas pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, kedua pasangan calon menyampaikan visi misi untuk membangun Provinsi Sumatera Utara ke depan. Masalah pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi daerah menjadi program prioritas kedua pasangan calon jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon Bobi Surya dan Edi Hasan juga kembali terlibat saling sindir. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyinggung soal badan usaha milik daerah Sumatera Utara yang selama ini kurang memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan airnya kadang hidup, kadang tidak. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, membalas dengan menyindir Bobi, di mana Bobi sebagai wali kota Medan tidak pernah koordinasi ke DPR dan gubernur. Melainkan, Bobi malah langsung berkoordinasi ke menteri di pusat. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Meski saling sindir, namun di akhir debat pamungkas ini, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berpelukan hangat untuk menunjukkan sinergitas dan kebersamaan dalam membangun Sumatera Utara ke depan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.